Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mengerjakan spreadsheet PT Cahaya Autocar. Sekarang kita masuk ke soal 1, yaitu penjualan mobil. Di sini sudah tersedia kolom nama marketing dan tipe mobil. Jadi selanjutnya kita akan mengisi kolom merek mobil. Di soal ada ketentuannya, jika tipe mobil 1, maka merek mobil Avanza. Jika tipe mobil 2, maka merek mobil Xenia. Dan jika tipe mobil 3, maka merek mobilnya MPV. Kita akan mengisi kolom merek mobil dengan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, tipe mobil sama dengan 1, maka mereknya Avanza. Jika tipe mobil sama dengan 2, maka mereknya Xenia. Dan yang lainnya APV. Tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga jual. Di sini di soal ada ketentuan, jika tipe mobil 1, maka harga jualnya 120 juta. Jika tipe mobil 2, maka harga jualnya 99 juta, dan jika tipe mobil 3, maka harga jual 150 juta. Kita mengisi kolom harga jual dengan rumus sama dengan if, buka kurung, tipe mobil sama dengan 1, maka harga jualnya 120 juta. Jika tipe mobil sama dengan 2, maka harga jualnya 99 juta. Dan yang lainnya harga jualnya 150 juta. Tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom diskon. Di soal ada ketentuan, diberikan diskon 10% dari harga jual bila cara pembayarannya secara cash, dan selain itu tidak mendapatkan diskon. Di sini cara pembayarannya itu ada 2 metode, kredit dan cash. Kita akan mengisi kolom diskon dengan menggunakan rumus sama dengan if, cara pembayaran sama dengan cash, maka harga jual dikali dengan 10%. Sisanya 0 karena tidak mendapatkan diskon. Setelah itu tutup kurung, klik enter.
tarik ke bawah. Selesai. Oke, yang selanjutnya yaitu bonus. Nah, di soal itu kan diberikan bonus motor Honda untuk pembelian merek mobil Avanza, bonus laptop Lenovo untuk pembelian merek Xenia, bonus HP Samsung untuk pembelian mobil APV. Nah, jadi kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if kurung di sini merek mobilnya yaitu D5 sama dengan kita pakai kutip Avanza titik koma kutip motor Honda. Nah, if lagi titik koma terus if kurung buka kurung ininya merek mobilnya sama dengan Xenia titik koma pembelian Xenia berarti mendapat bonus laptop Lenovo. Nah, jika tidak termasuk dari kriteria tersebut, berarti itu pembelian mobil APV, yaitu mendapat bonus HP Samsung. Udah selesai, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, setelahnya ini tinggal diseret ke bawah. Sudah. Lalu lanjut jumlah bayar. Jumlah bayar itu kan dilihat dari soal itu berarti harga jual dikurang diskon. Berarti sama dengan harga jual dikurang diskon. Enter. Tinggal seret ke bawah. Nah, subtotal itu kan berdasarkan seluruh jumlah bayarnya. Jadi kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum dalam kurung tinggal dipilih ini dari I5 sampai I14 lalu enter. Untuk pajak di sini 25% dari subtotal. Berarti sama dengan subtotal dikali 2,5%. Lalu enter. Dan selanjutnya total bayar yaitu subtotal ditambah dengan pajak. Berarti sama dengan subtotal ditambah pajak. Lalu enter. Rata-rata penjualan itu berdasarkan keseluruhan penjualan. Nah, rumus rata-rata itu kan berarti kita pakai average, sama dengan average dalam kurung dari yang ini, dari jumlah bayar yaitu I5 sampai I14. Lalu enter. Nah, ini semua sudah terisi. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya yaitu soal kedua. Nah, di soal kedua ini ada daftar gaji. Setelah selesai bikin formatnya atau bikin tabelnya, kita bisa langsung mulai. Yang pertama diminta adalah jabatan. Di sini dijelasin kalau jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga, kode 1 kepala, kode 2 staff, kode 3 operator. Nah, berarti kita pakainya if. Kemudian karena kodenya itu atau karakter di bagian kodenya itu karakter ketiga yang mana di tengah, berarti kita pakai mid. Teksnya berarti B4 atau kodenya
start number-nya itu 3. Kenapa 3? Karena 1 itu ada di karakter ketiga. Jadi kita ambil start number-nya 3. Kemudian num charge-nya itu 1 karena kita ambilnya cuma 1 karakter. Tutup kurung, kemudian sama dengan kalau B4 sama dengan 1, kalau benar berarti dia itu jabatannya kepala. Jangan lupa di F4. Kemudian kita buka lagi if mid, kita ulangi 3, 1. Kalau dia sama dengan 2 berarti dia staff. F4. Kemudian kalau salah berarti dia adalah operator. Kita copy ke bawah. Oke, jadi ya 1 itu kepala, 2 itu staff, 3 operator. Oke, selanjutnya yang diminta adalah status. Diambil 1 karakter terakhir. Di sini udah dikasih tahu pakai rumusnya if and write. Kalau kode S maka single, kalau kode M married. Berarti langsung aja if write teksnya, kemudian num charge-nya 1 karena kita ambil 1 karakter terakhir ya. Tutup kurung. Kalau dia sama dengan S, maka hasilnya adalah single. Jangan lupa di F4. Kalau dia bukan S, berarti married di F4 juga. Oke, langsung muncul ya. Di copy ke bawah. Oke, statusnya udah selesai. Sekarang kita divisi. Diambil 1 karakter pertama dari divisi berdasarkan tabel bantu, VLOOKUP, dan left. Oke, berarti pertama kita sama dengan VLOOKUP. Kemudian dikasih tahu nih, kita pakai 1 karakter pertama. Berarti left B4 num charge-nya 1. Tutup kurung. Tutup kurung. Kemudian table array-nya berarti yang ini. Di F4 supaya nggak berubah-berubah. Kemudian untuk call index number-nya itu 2. Kenapa 2? Karena dari tabel array yang tadi kita mau ambil data divisi yang mana ada di kolom kedua. Kemudian false karena kita mau data yang tepat. Langsung di copy ke bawah. Selesai. Jadi itu adalah rumus yang dipakai untuk jabatan, status, dan divisi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Soal lanjutannya yang kedua ada gaji pokok, tunjangan anak, total gaji, total seluruh gaji terbesar, total seluruh gaji, gaji terendah, gaji rata-rata, dan jumlah data. Pada bagian gaji pokok itu kan kalau di soal berdasarkan dicarinya itu dengan tabel bantu atau VLOOKUP dan left. Nah, rumusnya sama kayak yang di format divisi. Jadi tinggal kita salin. Kalau udah ketemu hasilnya, tinggal ditarik bawah, tarik ke bawah. Terus ada tunjangan anak. Tunjangan anak itu kan jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Dan jika tidak, maka 0 rupiah. Kita tulis dengan rumus sama dengan 25.000 dikali dengan jumlah anak. Enter.
dan tarik ke bawah. Lalu ada total gaji. Total gaji berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Maka kita tulis sama dengan, kita klik yang gaji pokok, lalu ditambah dengan tunjangan anak. Enter. Dan hasilnya itu kita tarik ke bawah. Lalu ada tabel total seluruh gaji. Kita tulis dengan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu tarik dari yang total gaji urutan pertama sampai yang ke 10. Enter. Lalu ada gaji terbesar. Kita tulis dengan rumus sama dengan max buka kurung, lalu diklik dari total gaji yang pertama sampai yang ke 10. Bentar. Enter. Lalu ada total gaji terendah dengan rumus sama dengan min buka kurung, lalu kita tarik total gaji yang dari pertama sampai ke 10. Enter. Lalu ada total gaji terendah, total gaji rata-rata dengan rumus sama dengan average buka kurung, klik total gaji yang pertama, bentar. Kita tarik sampai yang ke 10. Enter. Lalu ada jumlah data. Kita tulis dengan rumus sama dengan count buka kurung, lalu tarik dari total gaji pertama sampai yang ke 10. Enter. Sekian, terima kasih. Dari soal yang kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, soal ketiga. Berikut adalah soal yang akan kita kerjakan, dan di bawahnya terdapat ketentuan-ketentuan soalnya. Pertama, kita akan mengisi kolom penyusutan. Sesuai dengan ketentuan soal, maka kita akan menggunakan fungsi SYD. Sama dengan SYD, cost-nya adalah harga perolehan, yaitu 85 juta rupiah. Salvage-nya adalah nilai sisa atau residu, yaitu 10 juta rupiah. Dan life-nya adalah umur ekonomis, yaitu 5 tahun. Terakhir adalah periode, yang mana didapat dari tahun 1, karena ini adalah penyusutan di tahun pertama. Jangan lupa untuk mengabsolut cost, salvage, dan life.
Kalau sudah, tekan enter. Maka akan muncul nominal 25 juta rupiah sesuai dengan contoh soal. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Di sini tertulis akumulasi penyusutan diperoleh dari penyusutan. Maka kita tinggal sama dengan, kemudian klik nilai penyusutannya, didapatlah 25 juta rupiah juga. Dan untuk nilai sisa diperoleh dari harga perolehan absolut dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sama dengan harga perolehan 85 juta rupiah di absolut dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan 25 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 60 juta rupiah. Untuk tahun kedua, penyusutan dikopi dari penyusutan tahun 1. Berarti rumusnya tinggal kita copy aja. Tinggal ditarik ya. Tarik ke bawah. Maka didapat 20 juta rupiah. Dan untuk akumulasi penyusutannya diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 1 ditambah dengan nilai penyusutan tahun itu. Maka sama dengan akumulasi penyusutan tahun satunya 25 juta rupiah ditambah dengan penyusutan di tahun kedua 20 juta rupiah, nilainya adalah 45 juta rupiah. Dan nilai sisanya tinggal dikopi dari nilai sisa tahun 1. Yang dikopi itu rumusnya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah. Maka didapatlah nominal 40 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita tinggal copy-copy aja rumusnya. Untuk penyusutan kita tarik. Akumulasi penyusutannya juga kita tarik. Dan nilai sisanya kita tarik. Dan selesai. Selanjutnya soal 4, kita diminta untuk membuat grafik laporan penjualan mobil tahun 2017. Pertama-tama kita isi dulu data pada tabel jenis mobil dan juga pendapatan. Data ini bisa kita ambil dari sheet penjualan mobil pada tabel result. Setelah itu data ini kita copy. Lalu untuk data pada kolom pendapatan kita beri format accounting. Kemudian semua data ini kita pilih, lalu klik insert, kemudian kita pilih bentuk grafiknya. Lalu kita ganti judul grafiknya. Setelah itu untuk menambahkan keterangan bar grafik seperti di soal, kita klik tanda plus di sini. Kemudian kita checklist legend. Setelah grafik pertama selesai, kita lanjut ke grafik kedua. Kita pilih lagi datanya. Kemudian klik insert, lalu pilih grafiknya. Kita ganti juga judulnya. Karena di soal tidak menggunakan keterangan bar, di sini kita unchecklist legendnya. Kemudian di soal ini menggunakan data labels, jadi kita klik grafiknya, kemudian add data labels.
Setelah itu untuk merubah format data labels, kita klik lagi grafiknya, klik format data labels. Di soal ini kita hanya menggunakan kategori dan juga persen. Jadi kita checklist kategori dan persen, lalu kita unchecklist value-nya. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.